Bab 1. Anak yang malang. Malam hari waktu tengah malam terjadi tabrakan beruntun di jalan tol, terdapat satu keluarga dengan satu anak yang ikut dalam insiden tabrakan beruntun tersebut. Ayah dan ibu sang anak telah meninggal dunia dalam insiden tersebut, hanya anak laki-laki satu-satunya yang selamat dalam tabrakan ini. Cepat panggil dokter, suruh ke ruang UGD, nyawa anak ini dalam keadaan kritis. Perawat senior menyuruh perawat lainnya untuk memanggil dokter ahli penyakit dalam. Dengan sigap perawat senior ini memasang banyak alat di tubuh sang anak laki-laki ini. Setelah dokter datang, dia langsung melakukan operasi kepada sang anak. Sungguh mengagumkan tubuh anak ini, seharusnya dia tidak selamat dalam keadaan sekritis ini. Tapi aneh, seperti ada yang memperbaiki jaringan sel yang rusak secara perlahan. Ucap dokter tersebut. Baik ya, operasi telah selesai. Ingat, jangan pernah memberitahukan kepada orang lain tentang masalah tubuh anak ini, atau dia akan dikejar oleh banyak orang jahat. Dokter memberikan pesan kepada dua asistennya. Baik, Dok. Dengan kompak kedua perawat mengucapkan, tidak butuh waktu lama masa-masa kritis sang anak laki-laki selesai. Keesokan harinya ia tersadar dan sudah berada di RMH sakit. Ayah, Ibu. Di mana kalian? Kenapa aku ada di sini? Dengan sedikit tenaga anak laki-laki ini memanggil orang tuanya. Tak butuh waktu lama, sang perawat masuk ke dalam ruangan sang anak. Adeka sudah bangun, jangan panik ya, sekarang Adeka ada di RMH sakit. Dengan penuh lemah lembut dan wajah cantik, sang suster berbicara kepada anak laki tersebut. MBK, di mana orang tuaku? Sang anak bertanya. Sabar ya, Dek. Coba kasih tahu MBK siapa nama MU dan berapa umurmu? Sambil mendekat dan mengelus kening sang anak, sang suster menanya nama anak tersebut. Namaku Deon Robert, umurku 17 tahun, MBK bisa memanggilku Deon. Di mana orang tuaku, suster? Sambil merasa nyaman dekat dengan sang suster, Deon menanyain keberadaan orang tua ya. Maaf ya Deon, kakak belum bisa memberitahu MU. Nanti pihak keluarga MU yang akan datang dan memberitahu MU. Dengan rasa kasihan sang suster terus mengelus-ngelus dahi Deon. Deon. Sang suster membangunkan lamunan Deon. Iya sus, aku mulai ingat kejadian terakhir dengan orang tuaku. Air mata sudah tak dapat terbendung lagi oleh Deon, meski ayahnya selalu mengajarkan kalau laki-laki itu tak boleh menangis dan harus kuat melindungi diri sendiri dan orang di sekelilingnya. Menangislah Deon, jangan ditahan, kalau kau ingin menangis. Dengan kasih sayang, suster cantik ini melihat air mata Deon terus keluar dari matanya, meski muka Deon menahannya. Makasih ya Kak suster, tubuhku kenapa belum bisa digerakkan? Deon kaget karena belum bisa menggerakkan kaki dan tangannya. Panggil saja aku Kak Susan. Kemarin kamu mengalami kecelakaan dan dibawa ke ruang UGD, operasi berjalan lancar dan akhirnya Deon bisa siuman. Tenang saja, tunggu beberapa hari pasti bisa digerakkan lagi kaki MU. Kak Susan yang cantik dan manis menasehatin Deon. Oh, nama kakak? Kak Susan. Kak Susan baik, cantik juga. Deon merasa nyaman di dekat Kak Susan. Masa sih, ini salah satu pekerjaanku juga, memperhatikan kesehatan pasien dan memberi motivasi sesudah operasi. Susan mengomentari Deon. Kakak, aku dan kedua orang tuaku mengalami kecelakaan. Bisakah aku mengetahui kabar kedua orang tuaku? Deon menanyain kabar orang tuanya. Maaf Deon, kakak tidak tahu, ya sudah nanti kakak cari tahu kabar orang tua MU. KM baik ya sendiri di ruangan ini, dan ingat setiap musibah pasti akan mendatangkan manfaat yang baik. Susan berdiri dan berjalan meninggalkan kamar Deon. Makasih ya kakak, jangan lupa cari orang tuaku. Deon melihat Kak Susan sudah sampai dekat pintu keluar kamar. Oke. Jawab Kak Susan. Kak Susan langsung menuju ke ruangan pendaftaran untuk mengetahui di mana ruangan orang tua Deon. Seharusnya kalau orang tua Deon baik saja pasti berada di samping Deon, tapi ini kebalikannya, berarti orang tuanya juga berada di ruangan rumah sakit ini. Hai sus, ada yang bisa dibantu? Jawab bagian pendaftaran yang bernama Bella. Bella, tolong dong carikan informasi tentang pasien yang dirawat di ruangan pojok itu, sambil menunjuk ke arah ruangan Deon. Susan mendekati meja pendaftaran. Oke, tunggu sebentar ya. Nama pasien siapa ya sus? Tanya Bella. Deon. Jawab suster cantik Susan. Setelah menunggu beberapa lama, kurang lebih 15 menit, data tentang Deon keluar di layar komputer.
Nama, Deon Robert. Umur, 17 tahun. Ruang rawat inap, VIP No. 03. Nama ayah, Robert Thompson. Nama ibu, Elisa Putri. Keterangan, korban kecelakaan lalu lintas. Hanya ini data Deon. Tapi kemarin waktu korban kecelakaan dibawa ke rumah sakit, ada keluarga korban YG membawa 2 jenazah dari rumah sakit. Kata Bella sang penjaga pendaftaran. Kaget Kak Susan yang cantik mendengar informasi tentang orang tua Deon. Langsung matanya ikut melihat monitor komputer yang ada di depan Bella. Kemungkinan keluarga Deon lagi melakukan upacara pemakaman ayah dan ibunya, tunggu saja pasti ada salah satu keluarga yang mendatangin Deon. Pemikiran Bella. Oke deh. Makasih banyak, kabarin aku ya apabila ada keluarga ya yang mencari Deon. Sambil melangkah keluar Bella ingin pergi ke kantin untuk mengisi perutnya yang lapar sekaligus ingin membelikan makanan ringan buat Deon. Tak berselang lama Tante Deon yang bernama Yolanda adik kedua dari ibunya datang ingin menjenguk Deon. Kak Susan berpapasan dengan Tante Yolanda waktu ia akan ke kantin yang ada di depan rumah sakit. Ibu Deon 3 bersaudara, anak pertama ibu ya, yang kedua Om David dan anak terakhir Tante Yolanda. Permisi MBK, saya lagi cari keponakanku yang bernama Deon, bisakah MBK mencarikan informasi ruangannya? Tante Yolanda bertanya ke petugas administrasi rumah sakit. Sebentar ya MBK. Dalam hati Bella, ini keluarga Fahmi yang dicari Suster Susan. Nama, Deon Robert. Umur, 17 tahun. Ruang rawat inap, VIP No. 03. Jawab Bella kepada Tante Yolanda. Lurus saja di pojok ruangan itu Mbak kamar VIP No. 03. Terima kasih. Dengan penampilan sok artisnya Tante Yolanda memasuki kamar Fahmi. Tok. Tok-tok, Tante Yolanda mengetok pintu kamar VIP nomor 03. Masuk saja pintu tidak dikunci, karena Deon tidak dapat menggerakkan tangan dan kakinya pasca operasi, Deon hanya bisa berteriak dari dalam kamar. Tante Yolanda pun masuk, dan mulai mengamati tubuh ponakannya ini yang berbaring di kamar tidur. Tante Yolanda pun duduk di kursi samping tempat tidur Fahmi sambil memegang tangannya. Tante, gimana kabar ayah dan ibuku? Kata-kata pertama yang keluar dari mulut Deon waktu melihat tantenya. Yang tabah ya Deon, menghadapi segala ujian yang menimpa. Semua sudah menjadi takdir yang sudah digariskan dari awal kita lahir. Begitu pula ayah dan ibumu. Meski Tante Yolanda agak cuek orang ya, tapi dia sering sekali dibantu oleh Ibu Deon waktu kesulitan keuangan. Dek. Dek. Detak jantung Deon khawatir. Maksud Tante apa? Di mana orang tuaku Tante? Danu ingin sekali bangun dari tempat tidur dan menanyakan tentang kedua orang tua, tapi kedua kaki dan tangannya masih lumpuh. Lagi air mata Deon keluar mengalir. Maafkan Tante Deon, orang tua MU tidak dapat diselamatkan waktu dibawa ke rumah sakit. Jadi ayah dan ibu MU telah pergi meninggalkan kita selamanya. Dengan sedih Tante Yolanda memberitahu Deon. Tante terus gimana nasib Deon? Sambil menangis Deon memikirkan nasibnya. Selama ini kehidupan Deon serba kecukupan, rumah mewah, motor sport, mobil sport buat berangkat sekolah, uang sangu yang tidak ada habis ya di rekening, teman yang selalu mengelilinginya baik yang laki maupun wanita. Hidup ini seperti roda berputar, kadang kita berada di atas angin, dan kadang kita berada paling bawah dalam kehidupan. Sekarang Deon tidak memiliki siapa lagi kecuali Tante Yolanda dan Om David. Tapi Deon sangat tahu kalau Om David dikendalikan oleh istrinya yang gila harta. Sedangkan Tante Yolanda orang yang cuek dan kurang peka terhadap keluarga, dia asik dengan dunianya sendiri di kalangan model dan artis. Sudah banyak film yang dibintangi Tante Yolanda, kehidupan artis sudah mempengaruhinya. Hanya pada saat butuh pertolongan baru menghubungi Ibu Deon dan meminta bantuan. Deon tidak tahu kalau ayahnya sudah menanam chip ciptaannya di kepala Deon. Setiap tahun Deon pasti dibawa ke lab ayahnya dan dikasih minuman jus, habis itu dia tak ingat apa dimulai dari umur 7 tahun sampai SKRNG umur 17 tahun. Deon tidak pernah bertanya, karena dia yakin kalau ayahnya akan selalu memberikan yang terbaik kepada dia. Pada waktu terjadinya tabrakan seharusnya Deon tidak selamat waktu di ruang operasi, tapi karena bantuan chip yang telah ditanam di kepalanya, chip tersebut membantu regenerasi sel-sel tubuh Deon yang rusak fatal. Seorang dokter hebat pun tidak mungkin bisa menyelamatkan nyawa Deon waktu di ruang operasi.
Teknologi regenerasi sel organ tubuh ini seperti peradaban alien yang ditemukan oleh ayah Deon. Setiap tahun ayah Deon akan selalu upgrade chip yang ditanam di kepala Deon. Awalnya penemuan ayah Deon akan dipublikasikan keluar, agar semua manusia dapat memiliki kemampuan teknologi yang sangat canggih, tapi banyak kepentingan yang tidak menginginkannya. Akhirnya ayah Deon tetap melanjutkan penelitiannya dan memakaikannya ke anaknya sendiri. Ayah Deon adalah peneliti teknologi digital, ia memulai mengembangkan dunia virtual digital untuk masa depan. Ibu Deon adalah pengusaha sukses yang mendanai penelitian suaminya dan pendukungnya. Karena rasa cinta dan kasih sayangnya, Ibu Deon selalu mempercayai semua keputusan suaminya terhadap tindakan yang dilakukan terhadap anak satu-satunya itu. Tapi teknologi canggih yang ditanamkan ayah Deon akan dimulai waktu Deon berumur 21 tahun. Jadi saat ini Deon masih berumur 17 tahun, jadi dia belum bisa menggunakan dengan kehendaknya untuk memakai teknologi canggih buatan ayahnya. Secara tidak sadar chip yang telah ditanamkan ayahnya memperbaiki tubuh Deon, tapi cukup lambat untuk saat ini karena belum mendapatkan perintah dari pemiliknya yaitu Deon. Apabila Deon sudah dapat menggunakannya atau mengoperasikannya, dengan satu perintah tubuh Deon akan cepat sembuh tidak seperti sekarang ini. Deon, Tante Yolanda membangunkan lamunan yang terjadi pada Deon. Iya Tante. Maaf. Deon hanya berpikir kenapa ayah dan ibu meninggalkan Deon sendiri. Ia tidak apa dua, SKRNG mungkin acara pemakaman ayah dan ibu MU. Tadi Tante disuruh Kak David untuk menjagamu di rumah sakit. Urusan pemakaman ayah dan ibu MU diurus sama Kak David. Sambil memegang tangan Deon dan mengusap dua tangannya. Deon ingin menghadiri pemakaman ayah dan ibu. Dengan mata yang lembab akibat menangis. Tidak ada lagi air mata yang keluar dari mata Deon. Jangan Deon, kaki dan tangan MU masih lumpuh, bisa kena marah Kak David nanti Tante. Apalagi kalau sampai ketahuan dokter, siapa yang berani bertanggung jawab? Sudah kamu istirahat saja agar cepat sembuh luka MU. Tante Yolanda ikut khawatir apabila Deon tidak mendengarkan kata-katanya. Tidak lama sangat perawat cantik datang ke kamar Deon, dengan obat di tangan kanannya dan kantong plastik makanan ringan yang dibeli di kantin depan rumah sakit di tangan kirinya. Permisi Nona, waktunya jam minum obat buat pasien, sambil meletakkan makanan di meja. Suster Susan yang cantik memberikan obat kepada Deon dan akhirnya Deon pun tertidur.